بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita dan memberikan nikmat as-sihha wal faragh sehingga kita pun masih bisa memenuhi panggilan, yaitu dengan bersama-sama menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, ini Masjid Al-Amin Langga, demi untuk melaksanakan dan menegakkan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim yang insyaallah pada pertemuan kita di kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan baru. Kita pilih salah satu judul pembahasan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh nukhbatun minal ulama, yakni beberapa orang dari para ulama kita. Kemudian direkomendasi oleh Syekh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syekh hafizahumullah. Dan yang namanya kitab fikih ya, itu dimulai dari Kitabut Thaharah. Nah, ini bukan yang akan kita bahas, tapi kita pilih kitab yang ke-9, yaitu Kitabun Nikah wat Thalaq. Kitabun Nikah wat Thalaq. Pembahasan yang akan menerangkan tentang bagaimana sesungguhnya pernikahan itu dan juga perkara-perkara yang terkait dengannya atau hukum-hukum yang terkait dengannya setelah menjalani ya kehidupan berumah tangga. Di dalam berumah tangga tidak selamanya mulus sebagaimana yang kita inginkan. Kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, lalu suami istri tidak mau keluar darinya, yang kemudian berakhir dengan perceraian. Apakah perceraian ini dari pihak suami yang disebut dengan talak, ataukah dari pihak istri yang disebut dengan khulu', atau dalam bahasa hukum kita gugat cerai ya, atau yang lain-lainnya yang mungkin terjadi dalam rumah tangga. Dan insyaallah di sini akan dibahas. Nah, jadi kita masuk pada kitab ini, Tasi'an Kitab Nikahi wat Thalaqi. Kitab yang ke-9 yaitu Kitabun Nikah wat Thalaq, kitab tentang nikah dan talak. Nah, wa yastamilu ala ahadi asyar baban, dan kitab ini
akan memuat ataukah akan membahas 11 bab. Ya, jadi ada 11 bab yang insya Allah akan kita lewati dalam pembahasan. Al-bab awal, bab yang pertama, kata penulis rahimahumullah, nikah, tentang nikah. Ya, tentang nikah. Wa fihi masail, dan di dalam bab yang pertama ini terdapat beberapa permasalahan. Ya. Jadi bab yang pertama tentang nikah, kemudian dalam bab ini itu dibahas lagi beberapa permasalahan. Al-masalatul ula, permasalahan pertama adalah ta'arifun nikah wa adillatu masyru'iyyatihi. Definisi nikah. Apa sesungguhnya pengertian nikah itu sendiri. Kemudian apa dalilnya? Dalil tentang disyariatkannya nikah. Nah, ini penting bagi kita untuk paham, ya, apa itu nikah dan dalil disyariatkannya nikah. Karena ini termasuk amalan yang dikategorikan sebagai ibadah. Nah, sehingga ketika kita menikah, hendaknya kita meniatkan ibadah, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-alifu, atau dalam bahasa kita bagian A, ya kan? Arifun nikah, definisi nikah. An-nikahu lughatan, nikah secara lughah, secara bahasa, secara etimologi, yaitu ad-dhammu wal jam'u wat tadakhul. Nikah secara bahasa itu artinya ad-dhammu wal jam'u wat tadakhul, mengumpulkan, menghimpun, dan at-tadakhul, saling bercampur, saling memasuki. Ini secara bahasa. Yuqalu ma'khudun min tanakatil asjar idzan dhamma ba'daha ila ba'd. Ada yang mengatakan bahwa kata nikah itu diambil dari bahasa Arab tanakahat asjar. Tanakahatil asjar. Apabila sebagian pohon itu menyatu, berkumpul atau bertaut dengan yang lainnya. Ya. Jadi ada pepohonan khusus itu batangnya berkumpul, ya kan? Nah, berhimpun. Itu secara bahasa Arab dikatakan tanakahatil asjar. Saling terkumpul, terhimpun, nempel, ya. Nah, au min nakahal matarul ard, ataukah dari kata nakahal matar al ardha, idza ikhtalata bi tharaha. Hujan itu, ya, menyatu dengan bumi. Nakah, hujan itu menikahi bumi, artinya hujan itu masuk, ya, menyerap ke dalam bumi, ke dalam tanah. Ketika hujan turun, ya, itu kan tidak semuanya mengalir di permukaan bumi, ada yang meresap ke bawah. Dan yang meresap itu, itulah yang istilahkan dengan nakah, karena dia masuk menyatu dan bercampur dengan tanah. Nah, kemudian an-nikah itu sendiri, ya, istilah an-nikah di dalam bahasa Arab digunakan untuk dua makna. Ya, digunakan untuk dua makna. Yang pertama, kadang-kadang yang dimaksud dengannya adalah al-akad, akad nikah. Ya. Si fulan
ingin menikahi si fulana. Artinya apa? Si fulan ingin akan nikah dengan si fulana. Ya. Berarti belum terjadi akad sebelumnya. Maka digunakanlah lafaz nikah. Si fulan ingin menikahi si fulana. Jadi ingin melangsungkan akad nikah begitu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, nikah itu kadang-kadang yang dimaksudkan adalah al-wata', bergaul. Ya, bergaul. Kalau kita katakan seorang suami mau menikahi istrinya. Bagaimana menikahinya sudah akad nikah? Ini maknanya apa? Ingin menggaulinya. Ya. Jadi di mana al-wata'? Ya, seorang suami ingin menggauli istrinya. Nah, maka tergantung kita menggunakan kata ini di mana. Kalau kita gunakan itu pada dua orang yang belum melakukan akad, berarti kalau disebutkan nikah, yang dimaksud adalah akad. Tapi kalau sudah akad, kemudian dikatakan bahwa dia mau menikahkan istrinya, berarti dimanakan al-wata', bergaul, bersetubuh. Nah, itu tadi makna nikah secara apa? Secara lughah. Menurut makna etimologi. Kemudian secara syar'i atau istilah syariat, terminologi. Aqdun yatadammanu ibahata istimta'in kullu min zawjaini bil akhar 'ala al-wajhi al-masyru'. Nikah secara istilah syariat, ya, dalam istilah syariat kita, agama kita, nikah itu adalah aqdun yatadammanu ibahata istimta'i, akad, ya, akad yang terjadi yang terkandung padanya dibolehkannya setiap dari suami istri untuk bersenang-senang dengan yang lain. Ya. Boleh bepergian bersama, bergandengan tangan, berduaan. Ini setelah apa? Terjadinya akad. Menunjukkan bahwa secara syar'i yang namanya laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan akad haram bagi mereka berduaan. Karena kalau sudah berduaan itu akan ada dorongan-dorongan untuk istimta. Ya. Minimal memegang. Ya kan? Naam, dan itu haram. Secara syariat harus akad dulu. Jadi tidak ada istilah pacaran kemudian nikah. Di dalam syariat kita nikah dulu baru pacaran. Nikah dulu baru pacaran. Nah, bagaimana kalau seandainya istri kita akhlaknya tidak bagus atau kurang bagus? Makanya sebelum proses akad kan ada yang namanya ta'aruf. Kita mengutus utusan atau keluarga kita utus melihat bagaimana dia atau siapa teman-temannya, siapa ya orang tuanya, siapa gurunya, ustazanya dan seterusnya. Kita tanya. Dengan cara itu kita bisa tahu, oh, si fulan seperti ini, seperti ini. Nah, jadi setelah akad, maka suami istri itu sudah bisa istimta, bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Al-wajhil masyru', atas sisi yang disyariatkan. Atas sisi yang disyariatkan. Nah, inilah makna nikah secara istilah syariat. Al-ba' bagian B, adillatu masyru'iyat nikah, dalil-dalil tentang disyariatkannya nikah. Al-aslu fi masyru'iyatin nikah al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'u. Dasar di dalam pensyariatan nikah
Itu adalah Alkitab, yakni Al-Quran. Kemudian yang kedua As-Sunnah. Dan yang ketiga adalah Ijma'. Tidak disebutkan qiyas. Ya. Karena qiyas itu disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia itu bagaikan bangkai. Ya, bangkai itu bisa dimakan kalau tidak ada makanan yang lain. Ya kan? Bangkai boleh dimakan kalau tidak ada makanan yang lain. Seperti itulah qiyas. Yani qiyas bisa digunakan kalau tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dari As-Sunnah, tidak ada dari Ijma'. Namanya darurat. Ya. Barulah orang menggunakan qiyas. Selama ada dalil, jangan pakai qiyas. Ya. Sebagaimana selama ada binatang yang kita bisa sembelih, kenapa makan bangkai? Nah, karena itu disebutkan tiga ini, Alkitab, As-Sunnah, dan Ijma'. Ya. Faqad dalla ala masyru'iyatin nikah ayatun katsirah. Yang menunjukkan disyariatkannya nikah itu di dalam banyak ayat. Ya, di dalam banyak ayat. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ba'. In khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Ini perintah. Dan hukum asal perintah dari Allah atau dari Rasulnya adalah wajib. Selama tidak ada nas yang memalingkan dari hukum wajib. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu", maka nikahilah. Berarti nikah di sini maknanya apa? Akad atau al-wata'? Hah? Mana? Makna yang pertama tadi al-aqdu atau al-wata'u? Al-aqdu. Nah, akad. Fankihu yani akad nikahlah. Ma taba lakum minan nisa. Apa yang kalian suka dari wanita. Masna, dua. Wa thulatha. Wow di sini maknanya atau. Jangan digabung. 2 tambah 3 tambah 4. Berapa itu? Hah? Ada yang pahami seperti itu. Wawunya tambah. Hal situ atau 2 atau 3 atau 4. Nah, maksimal 4. Umat ini maksimal 4. Kekhususan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibolehkan untuk beliau 11, ya kan? 11. 2 orang yang mendahului beliau. Naam. Dan ketika beliau wafat masih ada 9 istri beliau yang hidup. Ya. Nah, ini kekhususan. Jangan mengatakan, oh, kita kan harus mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah 9 istrinya, 11 istrinya. Ayat ini yang kita pegang. Masna 2, wa thulatha atau 3, wa ruba' atau 4. Maksimal 4 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah laki-laki hanya 4 kali menikah dibolehkan? Tidak. Mau nikah 10 kali, 20 kali silahkan. Ya. Asal dalam satu masa istri kamu tidak boleh lebih dari 4. Ada ulama yang terkenal ya tentang talak. Pokoknya nikah dengan seorang wanita berapa hari kemudian talak. Bahkan pernah menikahi 2 orang atau 3 orang
Itu pun secara bersamaan talak. Ya, setelah itu nikah lagi. Nah, ya. Nah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu. Ya. Cukup satu. Aw ma malakat aymanukum. Ataukah budak-budak yang kalian miliki. Itu pun halal jadikan sebagai istri. Budak perempuan. Tapi sayangnya sekarang tidak ada budak. Bukan masa perbudakan. Ya. Jadi walaupun kita keliling dunia cari budak, tidak ketemu. Yang ada pembantu. Jangan dikatakan, oh pembantu itu budak. Beda. Ya. Pembantu bukan budak. Budak itu bisa diperjualbelikan. Pembantu bagaimana? Ada suaminya. Ya kan? Kapan kamu jual? Ya marah suaminya. Nah. Ini dari yang pertama. Wa qauluhu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, dalam surah An-Nur ayat 32. An-Nur ayat 32. Allah Jalla fi'ala berfirman, wa ankihul ayama. Al-ayama itu jamak dari aimun. Aimun itu adalah man la zaujalahu minar rijali wa man la zaujalaha minan nisa. Orang yang tidak punya pasangan. Laki tidak punya istri namanya aim. Ya, perempuan yang tidak punya suami juga dinamakan aim. Al-aim. Nah, di sini Allah katakan ankihul ayama. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Siapa yang sendirian di sini? Ya. Siap-siap dinikahkan. Ini. Nikahkanlah orang yang sendiri di antara kalian. Yang tidak punya pasangan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang sudah pantas menikah dari hamba sahaya yang laki dan yang wanita. Nah, hamba sahaya laki dan wanita, mereka punya syahwat juga, maka mereka juga berhak untuk dinikahkan. Ya. Nah, dan kelanjutan ayat ini, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka itu dalam keadaan fakir, tidak punya apa-apa, Allah yang akan mencukupkan mereka. Kadang-kadang para pemuda dan pemudi takut nikah karena pikirin makannya nanti bagaimana. Ini hidup sendiri saja susah cari makan. Bagaimana kalau sudah punya ekor? Ya, sudah punya istri. Bagaimana punya anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini termasuk bentuk suudzon. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri kita bukan kita yang tanggung rezekinya. Anak-anak juga bukan kita yang tanggung. Siapa yang tanggung? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian para suami. Karena rezeki kita semuanya itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir ke dunia. Ketika kita berumur 4 bulan di dalam ibu, dalam kandungan ibu, di saat itulah ditetapkan rezeki kita. Berapa ton beras yang akan dihabiskan. Belum habis itu tidak akan meninggal. Tidak akan. Kadang-kadang ada orang berusaha bunuh diri, ya kan? Naik di bangunan yang tinggi atau naik pohon kelapa. Kemudian menjatuhkan dirinya. Tidak mati. Patah-patah. Ya. Kenapa tidak mati? Rezekinya masih ada. Rezeki yang Allah telah tetapkan itu belum habis. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan,
Kalau seorang hamba itu masih bernafas, itu menunjukkan rezekinya masih ada. Seandainya rezekinya sudah habis, pasti meninggal. Ya, karena rezeki itu ikut dengan ajal. Kapan rezeki habis, ajalnya juga pasti datang. Nah, ini 2 ayat. Cukup 2 ayat yang menjadi landasan bagi kita bahwa nikah itu disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis. Wa haditsu katsiratun, dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal ini banyak. Ya. Tapi kitab yang ada di hadapan kita ini adalah kitab fikih yang paling ringkas. Yang paling ringkas ini 450 halaman, ya. 450 halaman ini paling ringkas dibandingkan Al-Mughni puluhan jilid, ya kan? Puluhan jilid. Ini cuma 1 jilid, ya. Jadi tidak semua hadis dibawakan, tidak semua ayat dibawakan, cuma diberikan contoh-contoh saja. Minha, antara hadis tersebut, haditsu Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Di antara ayat yang menunjukkan perintah Rasulullah untuk menikah adalah hadis yang berasal dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang awal-awal Islam. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum ba'ah, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu al-ba'a. Al-ba'a ada yang memaknakan al-jima', ya. Namun yang sahih adalah takalifuz az-ziwaj wa mu'nuhu, kemampuan memberikan nafkah batin dan zahir. Anda mai tahu walaupun anak-anak ini Pak nikah, Pak Eroma nikah, kelilingi dulu dapur 7 kali. Gampang nanti ya. Kalau cuma keliling. Tapi maknanya apa? Maknanya adalah mampu memberikan nafkah dan batin, bukan sekedar tawaf. Kalau dapur mau dikelilingi ya gampang sekali, cuma berapa menit selesai. Tapi itu bukan maknanya. Ini kata-kata yang mengandung makna yang dalam dari orang tua. Itulah al-ba'ah. Mampu memberikan nafkah zahir dan batin. Ya. Jangan cuma batin dipikirkan. Oh, ini sudah bahagia kalau sudah nikah. Bagaimana makannya? Oh, nanti dipikir. Ya. Nah. Jadi Allah mengatakan, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian wahai para pemuda sudah mampu al-ba'ah. Ya. Mampu menafkahi seorang wanita, ya, beban-beban dalam pernikahan, apa yang dibutuhkan oleh istri, makanan, pakaian, tempat tinggal dan seterusnya, falyatazawwaj, maka Rasulullah silakan menikah. Ya, silakan menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu menjadikan seorang laki-laki lebih mampu menundukkan pandangan. Mau lihat wanita lain di jalan, wah, enggak usah, sudah di rumah. Ya kan? Sudah ada di rumah. Ngapain lihat yang tidak dinikmati? Sudah ada di rumah. Wa ahsanu lil farad, dan lebih menjaga kemaluan. Itu dengan menikah. Nah, sehingga di sini Allah menerangkan ada 2 manfaat dari menikah. Ya, seorang laki-laki setelah menikah dia lebih mampu menundukkan pandangannya. Jadi kalau sudah nikah tapi pandangannya belum bisa tunduk, masih kemana-mana, lihat kiri kanan,
Nah, ini mungkin masih mau nambah, ya. Belum cukup 1, kan? Silakan tambah sampai 2 sampai 3 sampai 4. Sebagaimana perintah Allah tadi. Yang kedua, ahsanul, lebih menjaga kemaluan. Ya. Lebih menjaga kemaluan. Sehingga kemaluannya ya digunakan di tempat yang semestinya, yang halal. Naam. Wa man yastati', dan barang siapa yang belum mampu seperti itu, ada solusinya yang lain. Kata Rasulullah, fa'alaihi bisawm, maka dia harus berpuasa. Ya, berpuasa untuk mengekang nafsunya, syahwatnya. Ya. Nah, karena itu nanti akan kita bahas. Yang namanya nikah ini akan tingkat hukumnya. Ada yang sudah sampai pada tahap wajib nikah, karena kalau tidak, wah, rubuh tembok. Sakit dahsyatnya. Ya. Ada juga yang hukumnya sunnah, ada yang mubah dan seterusnya. Nah, jadi siapa yang belum siap memberikan al-ba'ah, ya, maka hendaknya berpuasa. Di sana ada puasa Senin Kamis, ya kan? Ada puasa Ayyamal Bid 3 hari dalam sebulan, tanggal 13, 14 dan 15 bulan-bulan Hijriah. Bahkan di sana ada puasa Daud, sehari puasa sehari buka, selang-seling terus seperti itu. Nah, Rasulullah mengatakan fa'alaihi shaum fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya dengan dia berpuasa itu merupakan wija, ya, amalan untuk mengekang nafsu dia. Nah, ini hadis yang pertama, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang dimaksud dengan bisawmi wija ay qati'un li syahwatin nikah. Dengan puasa itu akan memutus syahwat pengen nikah. Ya. Nah, memutus syahwat nikah. Nah, karena dengan berpuasa berarti kan ya berkurang energinya, sehingga syahwatnya juga terkekang. Ya. Nah, kemudian hadis yang kedua, wa hadis Ma'qil ibni Yasar radhiyallahu anhu. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam. Hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwaju al-wadudal walud. Nikahilah wanita yang penyayang. Tahu penyayang juga ya harus ada utusan, ada yang lihat, ada yang tahu kan? Bukan kita yang langsung ke sana. Kamu yang disayang, oh penyayang ini. Padahal belum dinikahi sudah menyayangi. Bahaya. Nah, penyayang. Al-walud. Yang kedua kata Rasulullah, nikahilah wanita yang al-walud, yang subur. Bagaimana caranya dia tahu subur? Ini masih gadis. Lihat berapa bersaudara. Dia anak ke-12. Masya Allah, insya Allah subur. Bapaknya 9 bersaudara. Insya Allah subur. Itu yang disuruh cari oleh Rasulullah. Disuruh nikahi. Ya. Karena ada juga tipe laki-laki pengen nikahi putri tunggal. Supaya nanti jadi pewaris tunggal. Ada laki-laki seperti itu. Dia, oh ini orang kaya ini. Putri tunggal lagi, wah sudah. Itu tidak perhatikan lagi bagaimana agama, bagaimana akhlaknya, bagaimana akidahnya. Yang penting kaya. Nah, ini sudah tidak beres. Dunia pikirannya. Ya kan? Maka Rasulullah memberikan ya cara
di dalam mencari wanita yang hendaknya kita nikahi dua ini, al-wadud dan al-walud, yang penyayang dan yang subur, ya, yang insya Allah banyak melahirkan generasi ataukah umat. Apa alasan Rasulullah? Kenapa Rasulullah menyuruh kita mencari wanita yang seperti ini? Fa inni mukatirun bikumul umam. Karena saya, kata Rasulullah, akan berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya jumlah umatku dibandingkan umat-umat yang lain. Ya. Jadi berbahagialah kalau kita termasuk dari orang-orang yang menjadi penyebab sehingga umat Rasulullah banyak di akhirat. Rasulullah akan bangga dengan kita. Ya. Jangan kita punya prinsip dua cukup. Kalau mati satu, tinggal satu. Tapi kalau punya anak 12, mati satu masih ada 11. Ya kan? Nah, ini. Jadi Rasulullah akan bangga di hadapan Allah ketika melihat umatnya adalah umat yang paling banyak. Dan yang menyaingi umat Rasulullah hanyalah umat Nabi Musa alaihissalam. Ya, umat Nabi Musa itu juga banyak. Tapi lebih banyak umat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dua hadis ini pun cukup bagi kita sebagai ya dalil tentang disyariatkannya menikah. Dan hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih An-Nasa'i. Nah, kemudian dari ijma', qala rahimahumullah wa qad ajma'al muslimuna ala masyru'iyatin nikah, dan kaum muslimin telah sepakat atas disyariatkannya nikah. Kaum muslimin sepakat atas disyariatkannya nikah. Nah, selesai dari permasalahan yang pertama. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan kedua. Al-hikmatu fi masyru'iyatin nikah, hikmah disyariatkannya nikah. Apa hikmahnya? Kok Allah mensyariatkan yang namanya nikah? Tentu ada hikmah di balik itu. Laqad syara'a Allah Subhanahu wa ta'ala an-nikaha li hikamin samiyatin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan nikah karena hikmah yang mulia, hikmah yang agung. Yumkinu ijmaluha fil ati, yang mungkin kita sebutkan secara global sebagai berikut. Ya, garis besarnya saja disebutkan. Yang pertama, i'faful furuj, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Ya. Nah, itu menjaga kemaluan. Jangan sembarang ditancapkan. Ya. Ini bukan batang ubi. Ya. Nah, idh khalaqallahu ta'ala hadzal insan wa gharaza fi kiyanati al-gharizati al-jinsiyah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia dan Allah menanamkan pada tabiat manusia keinginan untuk berhubungan dengan lawan jenis. Itu sudah manusiawi seperti itu. Allah memang yang mencipta manusia seperti itu. Karena itu kalau ada seseorang yang senang suka pada yang sejenisnya, itu kelainan, penyakit. Ya kan? Laki suka dengan laki, perempuan suka dengan perempuan, itu penyakit. Dan itu lebih keji dari zina. Ya kan? Lebih keji dari zina. Nah, karena demikian kejinya, sampai kemudian
kaum Nabiullah Lut alaihissalam, yang mereka adalah kaum homoseksual, itu disiksa dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa siksaannya? Allah mengangkat negeri mereka di mana mereka tinggal. Diangkat naik mendekati langit oleh malaikat Jibril. Saking dekatnya dengan langit, gonggongan anjing mereka dengar oleh para malaikat yang ada di atas langit. Setelah itu dibalik, tanah itu dijatuhkan ke bawah. Kira-kira ada yang hidup? Tidak ada yang hidup. Semuanya binasa. Termasuk istri Nabi Lut alaihissalam. Dihancurkan oleh Allah. Nah, karena perbuatan apa? Ini tadi. Laki-laki suka dengan laki-laki. Nah, maka yang syar'i adalah laki suka dengan lawan jenis. Allah mencipta manusia seperti itu, menanamkan tabiat ingin berhubungan badan dengan jenisnya. Fasyara'allahu ziwaj, maka Allah pun mensyariatkan yang namanya pernikahan. Ya, pernikahan. Nah, jadi nikah dulu baru kawin. Ya. Jangan kawin dulu baru nikah. Ada juga yang balik, kawin dulu. Ya. Setelah nikah berapa bulan lahir anaknya. Ya karena kawin dulu. Tidak mengikuti aturan Allah. Ya. Yang seharusnya nikah dulu baru kawin. Lisba'i hadir ragbah, untuk melampiaskan nafsu ini tadi. Ya, wali adamil abati fiha, dan agar supaya tidak tersia-siakan syahwat yang ada dalam diri seorang itu tidak tersia-siakan. Maka Allah syariatkan yang namanya an-nikah. Nah, ini hikmah yang pertama ya tentang disyariatkannya an-nikah. Dan karena waktu sudah masuk, ya, kita sebelum mendengarkan azan kita buka tanya jawab dulu yang singkat-singkat saja. Fadhil. Salam. Nah, kalau secara syar'inya yang namanya minta izin, ya kita belum temukan. Karena kalau sesuai dengan tabiat, ya seorang wanita ketika suaminya ingin menikah lagi, kemudian dia minta izin kepada istrinya, istrinya pasti tidak mengizinkan. Ya kan? Itu tabiat sebagai wanita. Tidak mau diduai. Ya, tidak mau membagi. Padahal tidak habis ji. Ya, biar dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, tidak habis. Ya. Tapi kalau negara kita membuat aturan, maka ini babnya lain lagi. Masuk pada bab taatan masyarakat rakyat kepada penguasa. Ya kan? Dan itu adalah wajib kita taat kepada mereka. Karena mereka dijadikan sebagai penguasa supaya kita dengar ucapannya dan kita taati. Selama itu bukan kemaksiatan. Selama itu bukan kemaksiatan. Nah. Iya. Apalagi kepolisian kan termasuk institusi pemerintah. Ya, mereka adalah bagian dari ulil amr. Nah, sudah minta izin.
Sudah minta izin? Lain? Ada yang lain? Jangan ngibainya naburannya. Ya. Itulah termasuk hikmahnya Allah mensyaratkan yang namanya ta'aduduz zaujat. Ya, poligami. Mudah-mudahan nanti Pak Mali bisa jadi kepala desa. Supaya bikin aturan semua rakyatnya poligami. Ya. Ya, memang harapan kita seperti itu, ya. Tapi walaupun ada peraturan seperti itu, ya itu juga kembalinya kepada setiap masyarakat yang mau berpoligami. Mampu tidak? Ya kan? Jadi walaupun sudah ada aturan seperti itu, dikembalikan kepada para suami. Karena tadi sudah jelaskan oleh Allah, kalau tidak mampu adil, fawahidatan. Nah, ya kan? Jadi walaupun sudah ada aturan, kalian harus poligami. Tapi di tengah jalan bagaimana? Itu ya. Nah, ada lagi yang lain? Satu lagi. Bisa taat di situ sekali. Karena saya boleh taat di situ terkait masalah perkara-perkara yang menjadi apakah memang berpoligami itu perkara yang ada ulama yang berselisih dan seterusnya hukumnya, sehingga apabila pemerintah melarang kita. Nah, ada para ulama sendiri tidak semuanya poligami. Tidak semuanya poligami. Jadi ya kembalinya ke tadi itu, ayat itu tadi. Mampu enggak? Ya kan? Mungkin ada keinginan. Ada keinginan, tapi dari sisi mampu berbuat adil itu belum tentu. Dan berbuat adil yang diperintahkan dalam hal ini adalah bermalam dan memberikan nafkah. Adapun dalam hal cinta, dalam hal menggauli setiap istri harus sama, itu tidak bisa. Tidak ada yang sanggup. Rasulullah sendiri tidak sanggup. Boleh ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kamu cintai? Rasulullah mengatakan Aisyah. Ya. Dari kalangan laki-laki, ya Rasulullah, siapa yang paling kamu cintai? Ayahnya. Ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar. Padahal istri beliau berapa ketika itu? 9 orang. Tapi beliau sebutkan Aisyah yang paling dicintai. Maka kalau ada seorang suami berusaha untuk adil dalam hal cinta, dua istrinya, ini 50%, ini 50%, mustahil. Mustahil itu. Pasti ada yang lebih, walaupun sedikit. Pasti ada yang lebih.
Nah, dan cinta yang lebih itulah yang mengundang kemudian mungkin lebih sering juga digauli. Ya. Sehingga bukan itu yang disyaratkan harus adil, bukan. Adilnya itu adalah bermalam. Di sini 1 malam, di sini juga harus 1 malam. Jangan di sini satu malam, di sini 3 malam. Ada apa? Nah, tidak adil seperti itu. Nah, kalau di sini 1 bulan, ya di sini juga harus 1 bulan, seperti itu. Ya. Bohong yang bagaimana itu? Alasan ada tugas luar daerah. Kenapa tiap hari ada tugasnya luar daerah? Ada juga seperti itu. Atau tiap ke kantor, tiap hari, siang hari, itu izin pulang. Tapi bukan pulang ke rumah istri yang pertama, istri kedua. Sampai istrinya yang pertama tidak tahu. Oh, ternyata sudah ada yang kedua. Ya. Nah, orang yang seperti ini, suami yang seperti ini tidak akan mampu berbuat adil dalam hal bermalam. Tidak mungkin. Kapan beradil dalam bermalam? Ketahuan. Iya kan? Lagi main kok. Istrinya pasti tanya, mau kemana? Nah, wallahu a'lam. Jadi insya Allah nanti banyak hukum-hukum yang terkait dalam rumah tangga yang akan kita bahas. Jadi ada baru permulaan ya, baru pengertian nikah. Kemudian hikmah disyariatkannya nikah juga baru 1. Ya belum lengkap semuanya. Insya Allah akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Untuk saat ini kita cukupkan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.